bergabung dalam program Doa Sehati Gereja PT Linggil Sepenuh Purwokerto. Bersama dengan kami, Pendeta Nono Robi Harjo dan Vivi Robi Harjo. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam hidup ini siapa yang kita andalkan? Kepada siapa kita bergantung? Firman Tuhan berkata bahwa hendaknya kita mengandalkan Tuhan dalam segala perkara. Jadi hanya kepada Dia sajalah kita bergantung. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah pada malam hari ini kita datang merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, menyatakan diri bahwa kita mau bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, siapkan hati kita semuanya untuk datang memuji, menyembah Tuhan Allah kita, Tuhan Yesus Kristus. Saat kau berfirman
kebenaran kami, dan kami mengarahkan pandangan kami tertuju hanya kepadamu. Dan firman-firman-Mu itulah yang menghidupkan kami Tuhan, yang membawa kami terus kepada kemenangan serta pengharapan yang tiada putus. Biarlah kami, sisa hidup kami mau mengagungkan nama-Mu, menyembah-Mu, dan bersyukur dalam segala perkara. Dan malam hari ini juga Tuhan, kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Biarlah kami seperti Maria yang duduk tenang diam mendengarkan Engkau berfirman. Tuhan, Engkau memberkati hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran-Mu untuk kami malam hari ini. Kiranya pengurapan-Mu turun atas hamba-Mu. Kami sambut berkat firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, shalom, selamat malam saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Apa kabar malam hari ini saudaraku yang dikasih Tuhan? Hari cerah yang tadinya sudah mendung, sudah hujan, sudah gelap, sudah bergelegar-gelegar, yang guntur menggelora. Tapi saat ini dalam cuaca yang tenang, ya, cuaca yang nyaman. Puji nama Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, selamat malam buat Ibu Yuli, selamat malam untuk Pak Victor, dan selamat malam untuk saudara-saudara yang lain yang sudah mengikuti doa sehati saat ini. Saya percaya bahwa saudara adalah orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang sangat-sangat diberkati oleh Tuhan. Siapapun saudara, saya percaya bahwa saudara adalah orang yang tepat ketika saudara berani memberikan diri, memberikan waktu, menyediakan waktu, bukan menyisakan waktu, tapi menyisikan waktu untuk mencari kebenaran daripada firman Tuhan, di mana kita butuh Tuhan tiap-tiap hari, apapun yang keadaan kita yang terjadi di hari-hari yang sudah-sudah. Tapi hari ini kita punya waktu untuk mencari Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, bersekutu bersama dengan saudara seiman. Selamat malam untuk Pak Musi, Teja yang sudah hadir. Kiranya Tuhan menolong, memberkati, melindungi, menjamah kehidupan dan keluarga Pak Musi yang ada di Solo. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, malam hari ini saya ingin mengajak saudara untuk bincang-bincang suatu pertanyaan yang seringkali dilontarkan oleh seseorang, atau dilontarkan oleh sebagian orang, atau dilontarkan oleh orang-orang yang sedang mau mengajak berdiskusi. Ya, apakah itu topiknya? Ya. Saudaraku, ketika melihat kejadian-kejadian yang terjadi di sekeliling kita, ketika kita mendengar ada kabar bahwa ada seorang anak yang diajak temannya, dianiaya temannya, sementara temannya yang menganiaya itu adalah orang yang cukup berada dari keluarganya, anak orang kaya, tapi dia sengaja memperlakukan temannya ini dengan tidak baik. Nah, sepertinya anak yang baik ini kenapa mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari temannya yang seolah-olah baik. Nah, itu. Jadi, ada hal di sekeliling kita, ya. Ketika kita bertanya, kenapa hidupku ini mengalami kesusahan, mengalami penderitaan. Sementara teman-temanku mengalami sukacita, mengalami kesenangan, mengalami penghiburan dalam hidupnya. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, terus ada juga kita bertanya-tanya, atau banyak orang bertanya, kenapa kita bisa menjadi sakit sementara orang yang ada di sebelah kita itu tidak masalah, walaupun hidupnya tidak sepertinya adalah tidak menjaga kesehatannya, ya, dia tetap sehat-sehat saja. Kenapa terjadi gempa bumi di sini? Kenapa tidak di sana? Nah, saudaraku, saya tergelitik dengan sebuah komentar, ya. Kenapa Tuhan itu menciptakan kesenangan dan kesusahan? Kenapa Tuhan menciptakan orang itu berbeda-beda nasibnya? Kenapa tidak disamakan saja? Ya kan? Supaya sepertinya adil.
Ya. Sepertinya Tuhan di situ tidak adil. Benarkah demikian, saudaraku yang dikasih Tuhan? Sepertinya Tuhan tidak adil. Benarkah demikian? Ya kan? Kenapa harus ada orang yang mengalami kesusahan? Kenapa harus ada orang yang mengalami kesenangan? Kalau Tuhan itu adil, kenapa tidak diciptakan semua manusia itu senang semuanya? Nah, sehingga ada banyak orang mempertanyakan dalam hatinya atau mempertanyakan kepada orang lain. Kalau boleh saya jawab, mainmu kurang jauh, bro. Iya kan? Kemana saja kau selama ini? Jadi bagaimana cara pandang orang itu mengenal Tuhan sehingga ada banyak orang itu bersangka sangka bahwa Tuhan itu tidak adil, ya kan? Kemana saja bro selama ini? Sudah berpuluh-puluh tahun katanya menjadi orang yang beragama, tanda kutip, ya, orang yang percaya, tanda kutip, orang Kristen, tanda kutip, tapi masih bertanya, sepertinya Tuhan tidak adil. Kenapa ini terjadi seperti ini dalam hidupku? Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita sama-sama merenungkan hal ini. Seringkali orang memandang keadilan Tuhan itu menurut versinya masing-masing. Apa menurut versinya masing-masing? Kalau Tuhan adil itu, ya harusnya semua orang itu sehat, tidak ada penyakit. Harusnya semua orang itu mengalami senang, tidak ada yang susah. Harusnya semua orang itu kaya semua, tidak ada yang miskin. Ya, saudaraku, versi orang yang menganggap bahwa Tuhan itu tidak adil, itu harusnya Tuhan menciptakan tuh satu rasa, ya kan? Kalau begitu, yang diciptakan harusnya hanya laki-laki saja, tidak laki-laki perempuan, karena dia dipikir menurut versi mereka, ada banyak orang berkata, kalau Tuhan adil itu semuanya harus mengalami senang. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mengapa aku susah dan dia senang? Mari kita bahas. Mengapa aku sakit, dia sehat-sehat saja? Ya. Mengapa aku mengalami celaka sementara dia selamat? Wah, karena belum mati sehingga pertanyaannya begini, mengapa yang satu ini meninggal, yang satu ini hidup? Ya kan? Kalau aku bilang mengapa aku mati, ya aku sudah nggak ada. Iya kan? Mengapa Tuhan tidak menciptakan semua orang senang dan yang enak-enak semuanya? Mengapa beda-beda? Apa Tuhan itu pilih kasih? Saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, sementara kalau kita membaca, ya, bahwa di dalam kitab Kejadian ayat pasal pertama ayat 31 itu dikatakan bahwa Tuhan menciptakan semuanya itu sungguh amat baik. Perhatikan kata sungguh amat baik. Pada mulanya Tuhan menciptakan dunia ini adalah sungguh amat baik. Kenapa? Ada ketidakbaikan. Ya kan? Dari mana munculnya ketidakbaikan? Dari mana munculnya sakit penyakit? Dari mana munculnya penderitaan? Dari mana munculnya kesusahan? Satu hal adalah karena ketidaktaatannya kepada aturan main Tuhan. Kalau mengikuti aturan main Tuhan, semuanya akan berjalan baik-baik saja. Bahkan dikatakan dalam Injil Markus, ya, ada pernyataan bahwa ia menjadikan segala-galanya baik. Tuhan itu menjadikan segala-galanya baik. Nah, yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Jadi ia menjadikannya baik. Jadi rancangan Tuhan dalam kehidupan kita, umat manusia itu sungguh amat baik. Ia menjadikan segala-galanya baik. Jadi pertanyaan yang mengatakan bahwa mengapa Tuhan menciptakan kesusahan? Tuhan tidak pernah menciptakan kesusahan. Ya. Kembali pertanyaannya, kemana aja bro selama ini? Katanya jadi orang Kristen sudah bertahun-tahun masih bertanya, kenapa Tuhan menciptakan kesusahan? Bagaimana kita mengenal, ya, Tuhan secara pribadi?
Ya, bagaimana cara kita mengenal Tuhan secara pribadi? Mau tidak mau kita harus membaca Alkitab kita, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jangan lupa, Kristen yang sesungguhnya adalah Kristen yang tetap mempercayai Alkitab ini sebagai pedoman, pondasi kehidupan orang percaya, yang mengaku percaya dan yang sedang percaya dan yang akan percaya. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetaplah memakai pegangan hidup kita itu adalah firman Tuhan yang ada di Alkitab, saudaraku. Jadi bukan Kristen tanpa Alkitab. Karena sampai hari ini ada banyak orang menjadi Kristen tanpa Alkitab sehingga ya masih bertanya, ya, kenapa Tuhan itu menciptakan kesusahan? Ya, kenapa Tuhan itu tidak menciptakan kita itu senang semuanya, happy semuanya, ya kan, sehat semuanya? Gimana mau sehat? Sementara aturan mainnya disuruh istirahat, kita tidak istirahat. Ya, 6 hari lamanya engkau bekerja. Hari yang ke-7 terus ditetapkan Tuhan untuk hari istirahat bagi manusia, bukan bagi Tuhan. Ditetapkan supaya istirahat, supaya bisa memulihkan tenaga. Tapi banyak orang itu tidak memanfaatkan waktu istirahatnya itu bersama dengan Tuhan, bersama dengan keluarganya, bersama dengan pasangannya, bersama dengan anak-anaknya, malah memakai waktu itu bersama dengan orang-orang yang ada di luar sana, ya orang yang jauh. Nanti giliran sakit, giliran capek, giliran lelah, pulang ke rumah, yang diamuk-amuk adalah anggota keluarganya. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kembali, Kristen tanpa Alkitab adalah Kristen yang tidak memakai apa yang tertulis di dalam Alkitab. Dia hanya punya Alkitab, tapi tidak memakainya sebagai pedoman hidup. Oleh sebab itu, marilah kita sama-sama memahami, ya, komentar bahwa sepertinya Tuhan tidak adil. Benarkah demikian, saudaraku yang dikasihi Tuhan? Ya, nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca bagian firman Tuhan itu dari mana ya? Dari 2 Raja-Raja pasal yang ke-6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Kita akan melihat di sini, ya, kehidupan seorang hamba Tuhan yang bernama Elisa bersama dengan para murid-muridnya. Jadi Elisa itu adalah seorang nabi Allah, nabi senior yang mempunyai anak didik. Yaitu ada nabi-nabi muda. Ya, 2 Raja-Raja pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Ya. Saudaraku, saya akan membacakannya untuk saudara. Ya, judulnya di situ kapak timbul mengapung. Pada suatu hari berkatalah rombongan nabi kepada Elisa, "Cobalah lihat, tempat tinggal kami di dekatmu ini adalah terlalu sesak bagi kami. Baiklah kami pergi ke sungai Yordan dan masing-masing mengambil 1 balok dari sana, supaya kami membuat tempat tinggal untuk kami." Jawab Elisa, "Pergilah." Ya, lalu berkatalah seorang, "Silakan ikutlah dengan hamba-hambamu ini." Jawabnya, "Baik, aku akan ikut." Maka ikutlah ia dengan mereka. Setelah mereka sampai di sungai Yordan, mereka pun menebang pohon-pohon. Dan terjadilah ketika seorang sedang menumbangkan sebatang pohon, jatuhlah mata kapaknya ke dalam air, lalu berteriak-teriaklah ia, "Wahai tuanku, itu barang pinjaman." Tetapi berkatalah abdi Allah, "Kemana jatuhnya?" Lalu orang itu menunjukkan tempat itu kepadanya. Kemudian Elisa memotong sepotong kayu, lalu dilemparkannya ke sana, maka timbullah mata kapak itu dibuatnya. Lalu katanya, "Ambillah." Orang itu mengulurkan tangannya dan mengambilnya. Sampai di situ pembacaan Alkitab kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya. Coba kita perhatikan baik-baik, ya. Sepertinya di sini juga tidak ada keadilan Tuhan. Tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan,
saya tidak akan membahas tentang kapak yang timbul mengapung, karena itu kejadian yang luar biasa dan saya tidak bisa memahaminya, karena itu adalah mukjizat yang dilakukan oleh Elisa yang diberikan Tuhan kepadanya untuk menunjukkan bahwa dia adalah seorang abdi Allah, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, saya ingin mengajak saudara itu melihat di sini, ya. Di mana? Nah, di sini. Di mana? Ya, saudaraku, kalau kita membaca ayat yang pertama, kita akan menemukan satu fenomena, satu situasi, satu kondisi. Ya, apa kondisinya, saudaraku yang dikasih Tuhan? Kondisinya adalah tempat tinggal kami di dekatmu ini adalah terlalu sesak bagi kami. Nah, dalam pasal 6 ayat pertama ini mengindikasikan, menerangkan bahwa Elisa itu adalah seorang nabi senior dan dia sedang mendidik anak nabi-nabi muda, ya, memberikan mentoring kepada nabi-nabi muda. Ya, di situ ada rombongan. Ya, sebenarnya di situ kalau diterjemahkan dalam firman Allah yang hidup berkata demikian, ya. Pada suatu hari berkatalah rombongan nabi muda kepada Nabi Elisa, sebagaimana yang Bapak lihat, asrama kami ini sudah terlalu sempit. Oh, rupanya nabi-nabi muda itu tinggal di asrama. Siapa di antara kita yang pernah tinggal di asrama? Ya kan? Ya, asrama itu tinggalnya hanya seluas ukuran kamar tidur, saudaraku yang dikasih Tuhan. Sementara satu kamar biasanya diisi oleh 2 orang. Kalau agak gede dikit kamar diisi 4 orang. Ya, 2 dipan susun berjejer di kanan kiri, saudaraku yang dikasih Tuhan. Terlalu sempit. Sementara ya Elisa tinggal di rumah yang besar. Seolah-olah di situ anak-anak asrama, nabi-nabi muda itu tinggal di asrama, di ruang-ruang kamar, sementara Elisa itu tinggal di sebuah rumah besar. Ya, sehingga sepertinya ada kesenjangan, sepertinya ada ketidakadilan, sepertinya bahwa Elisa itu terlalu enak, ya, tinggal di rumah yang besar, yang luas, yang nyaman, sendiri. Nah, sementara ya nabi-nabi muda itu tinggal di asrama yang harus tinggal satu kamar itu bisa 2, 3 atau 4 orang. Sepertinya wah, tidak adil ini. Nah, ini ketidakadilan versi orang-orang yang tidak tahu posisi. Ya kan? Ketidakadilan dari orang-orang yang menganggap bahwa yang namanya adil itu harus sama. Kalau Elisa itu tinggal di sebuah rumah yang besar, harusnya nabi-nabi muda itu harus tinggal di rumah yang besar satu-satu gitu. Nah, itu versi kebanyakan orang tentang adil. Bagaimanakah kita mengenal bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang adil, ya kan? Tuhan yang adil itu tidak pilih kasih. Nah, saudaraku, seringkali orang terjebak bermain-main dalam pikiran itu, saudaraku yang dikasih Tuhan. Kenapa dia itu hidupnya enak? Kenapa dia itu hidupnya senang? Kenapa dia itu sehat-sehat saja? Kenapa dia itu walaupun tidak pernah ibadah, walaupun berbuat jahat, tetapi aman-aman saja? Sementara aku yang sudah rajin ibadah, aku yang sudah rajin berdoa, aku yang sudah rajin baca Alkitab, aku yang sudah rajin bersedekah, aku yang rajin persembahan. Kok hidupku biasa-biasa saja? Saudaraku yang dikasih Tuhan, pertanyaan itu seringkali timbul di antara banyak orang yang mengaku Kristen. Ya, harusnya dia kembali membaca Alkitabnya,
Mengapa itu Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita? Kenapa ada kesusahan? Kenapa ada kesenangan? Kenapa ada sakit? Kenapa ada yang sehat? Nah, saudaraku, sepertinya tidak adil. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, tapi konteks ini tidak menunjukkan ketidakadilan. Ya. Karena rombongan nabi muda itu, ya, selain dia berpikir bahwa tempat tinggalnya itu sesak, terlalu sesak asrama kami bagi kami, dan dia mengutarakannya kepada Elisa. Apa yang diomongkan? Baiklah, kami pergi ke sungai Yordan dan masing-masing mengambil satu balok dari sana supaya kami membuat tempat tinggal untuk kami. Jadi nabi-nabi muda yang tinggal di asrama ini, yang sedang mengikuti pendidikan nabi dari Elisa, itu sebenarnya tidak sedang komplain, tapi ia sedang mengajukan proposal. Karena tempat tinggal yang kami tempati, kamar-kamar yang kami tempati terlalu sesak, terlalu sempit, bolehkah kami membangun yang lebih besar, tempat yang baru, dan kami akan mengambil kayu di tepi sungai Yordan supaya bisa membangun sebuah rumah. Itu maksudnya, bukan komplain, bukan mengeluh, kan? Mereka tahu posisinya, mereka tahu keadaannya, sehingga mengusahakannya bagaimana hidup mereka lebih baik. Ya, yang tadinya menempati tempat tinggal yang sempit, ia mau berpikir bagaimana supaya bisa menempati tempat tinggal yang longgar dan nyaman. Begitu ceritanya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya. Sebagaimana yang Bapak lihat, asrama kami ini sudah terlalu sempit. Izinkanlah kami untuk membangun asrama baru di dekat sungai Yordan. Lagi ngetren-ngetrennya membangun sebuah rumah di tepi sungai, saudaraku yang dikasih itu. Apalagi di tepi sungai itu dibangun sebuah rumah makan. Wah, view-nya indah. Ternyata sudah ada bayangan di sini bahwa murid-murid Elisa itu mau membangun asrama di tepi sungai Yordan. Melihat sungai Yordan, wah indah sekali, gemericik angin. Gemericik air, saudara yang dikasih Tuhan. Sebab di sana ada banyak kayu. Jadi pemikirannya, di tepi sungai Yordan banyak kayu, dia akan menebang pohon dan membangun asrama di pinggir sungai Yordan, dekat sungai Yordan, dan tidak terlalu jauh supaya tidak memakan waktu banyak dan tenaga. Elisa menjawab, baiklah, laksanakanlah rencanamu itu. Jadi di sini bukan komplain ketidakadilan. Seperti banyak orang yang sudah berpuluh-puluh tahun menjadi orang Kristen seperti tidak mengenal Tuhan. Mengapa Tuhan ini terjadi padaku? Ya. Kenapa aku menderita? Nah. Sementara di sini murid-murid Elisa sadar, ya. Kacamatanya nggak dipakai. Oh iya, sampai lupa kacamatanya. Ya, murid-murid Elisa sadar harus ada sesuatu yang dikerjakan dan diusahakannya. Jadi bukan hanya sekedar mengeluh, tapi ya mengucapkannya dan melakukannya. Ya, saudaraku, Bapak, kami mohon agar Bapak ikut dengan kami. Ternyata mereka itu seperti anak dan orang tua, anak dan bapak. Memanggil Elisa, gurunya, mentornya itu sebagai Bapak, kami mohon agar Bapak ikut dengan kami. Apakah Elisa menolaknya? Kata salah seorang dari mereka, ya. Bapak, kami mohon agar Bapak itu ikut dengan kami. Nah, Elisa menyaut, baiklah, aku akan ikut. Ternyata ketika komunikasi itu terjadi dengan baik, ya, ternyata Elisa sebagai bapaknya, sebagai gurunya, sebagai mentornya, ya, terjun, ya, mendampingi murid-muridnya untuk memotong
kayu, menebang kayu dan membangun asrama. Setelah mereka tiba di tepi sungai Yordan, mereka mulai menebang pohon. Ya, ketika sedang menebang pohon, mata kapak salah seorang di antara mereka terlepas dan jatuh ke dalam sungai. Ia berseru, "Bapak, kapaknya itu barang pinjaman, tenggelam, hilang." Aduh, gimana nanti ngomong sama yang punya kalau tenggelam? Ada masalah, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ada masalah. Ternyata kapak yang dipakai untuk menebang pohon, menebang kayu itu adalah kapak pinjaman. Ternyata di asrama tidak ada alat. Ya, di asrama tidak ada alat-alat yang memadai. Ya, kapaknya harus pinjam. Ternyata untuk menjadi hamba Tuhan, untuk menjadi abdi Allah, itu tidak semua fasilitas itu terpenuhi, saudaraku. Terkadang harus meminjam barang orang lain untuk melakukan aktivitas pekerjaan sehari-hari. Ini terbukti ketika murid-murid Elisa itu meminjam kapak dari tetangganya mungkin itu ya. "Bapak, kapak itu barang pinjaman, kapaknya lepas dari kayunya." Nah, saudaraku, apa yang dilakukan Elisa? Elisa bertanya, "Di manakah tempat jatuhnya?" Orang itu menunjuk tempat mata kapaknya itu terjatuh. Nabi Elisa memotong sebuah ranting dan melemparkannya ke dalam air. Mata kapak itu timbul sendiri ke permukaan. Tidak perlu membahas kenapa ya kapak itu timbul sendiri ke permukaan air, karena di luar jangkauan pemikiran kita. Kenapa harus perlu dipertanyakan? Kok bisa ya kapak itu timbul dari dalam ke dalam? Itulah saudaraku yang karunia yang diberikan Allah kepada Elisa. Dia berikan karunia kuasa untuk melakukan mukjizat, pekerjaan-pekerjaan besar yang di luar jangkauan pikiran manusia. Nah, itu yang dilakukan Elisa. Ya. Terus akhirnya Elisa bertanya, ya, dan ia berkata, ayat 7, "Ambillah kapak itu." Orang itu pun mengambilnya. Nah, saudaraku, Elisa memberikan perintah, ambillah kapak itu, dan muridnya mengambilnya, turun ke bawah mengambilnya. Jadi tidak diberikan kapak itu diambilkan oleh Elisa. Perhatikan baik-baik, ya. Tidak semua kesusahan yang dialami oleh para murid Elisa ini diambil alih oleh Elisa, sehingga para murid-muridnya ini hanya terima beres. Ya. Sudah kecemplung, nanti Elisa yang turun, ya, mencari mata kapaknya, diambilkan terus diberikan kepada murid-muridnya. Yang dilakukan Elisa adalah, ambillah kapak itu. Yang mengambil siapa? Ya muridnya. Muridnya segera turun dan mengambil mata kapak itu. Nah, saudaraku, pelajaran penting apa malam hari ini adalah bagaimana kita mengenal Tuhan kita secara pribadi. Bagaimana kita mengenal Allah kita secara pribadi, mengenal Yesus Kristus Tuhan itu secara pribadi. Apakah Tuhan itu baik dalam kehidupan kita? Apakah Tuhan itu berkuasa dalam kehidupan kita? Sehingga kita bisa mengalami kebaikan Tuhan demi kebaikan Tuhan. Saudaraku, bagaimana kita mengenal Tuhan itu bahwa Tuhan yang adil. Ya, Tuhan yang adil itu apa yang dikerjakannya tidak pernah salah. Apa yang diputuskannya tidak pernah salah. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya percaya bahwa orang-orang yang mengenal Tuhan dengan baik, dia tidak akan pernah berkata, "Mengapa Tuhan memberikan aku kesusahan?" Ya. Coba kita periksa, bandingkan dengan kehidupan Ayub, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya. Coba kita bandingkan dengan kehidupan Ayub. Ketika segala sesuatunya ludes, ketika dia mengalami malapetaka demi malapetaka, ketika dia mengalami sakit penyakit, dikatakan Ayub itu orang yang saleh, jujur dan hidup benar, takut akan Allah. Tapi masih mengalami bencana demi malapetaka, sakit penyakit. Dan di situ ia ditemani oleh seorang istri. Ya, masih bertekunkah engkau kepada Allahmu itu? Apa artinya itu, saudara?
adilkah Tuhan? Ya, engkau sudah menjadi orang baik, orang benar, orang jujur, orang yang takut akan Tuhan. Tapi Tuhan seolah-olah membiarkan kamu, merencanakan kamu mengalami sesuatu yang tidak baik. Nah, perkataan Ayub itu saya dapatkan demikian, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, Ayub pasal yang kedua, ya, ayat yang ke-8. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk padanya. Ya, Ayub itu kena bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya, dari atas sampai ke bawah. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Nah, tetapi Ayub menjawab. Jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Engkau berbicara seperti perempuan dungu. Engkau berbicara seperti perempuan yang tidak waras. Wah. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Ya. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Dengan bibirnya. Yang Ayub katakan itu sebenarnya adalah, mengapa engkau hanya mau yang baik-baik saja, tidak bisa menerima yang buruk? Seperti banyak orang bertanya dalam komentar adalah, kenapa Tuhan menciptakan kesenangan dan kesusahan? Kenapa Tuhan membeda-bedakan orang si A dan si B, si C? Kenapa Tuhan tidak menciptakan semuanya sama, semuanya senang, semuanya? Kalau begitu Tuhan sepertinya tidak adil. Saya mau katakan, Tuhan itu adil dalam segala rancangannya. Amen. Tuhan itu adil dalam segala perbuatannya. Tuhan itu adil dalam segala perkataannya. Dan apa yang pernah Ia katakan, Ia firmankan itu terjadi dan tidak akan pernah gagal. Jika saudara percaya hari ini, maka saudara akan menemukan satu kebenaran bahwa Tuhan itu maha adil. Tuhan itu Allah yang adil. Yesus Kristus Tuhan itu adalah Allah yang adil. Amin. Makanya bahwa nyawa ganti nyawa itu tetap berlaku. Ya, kalau dalam hukum Taurat nyawa ganti nyawa. Ya, sementara orang yang bersalah, orang yang berdosa harus mengalami hukuman. Dan setiap orang tidak bisa membayar apa yang menjadi denda dalam kesalahan-kesalahan dosanya. Makanya Tuhan Allah kita dalam Yesus Kristus ya menggantikannya. Posisi kita yang seharusnya dihukum, tapi Tuhan melakukannya sendiri. Karena Dia yang menciptakan, maka Dia yang bisa memberikan solusi dalam kehidupan kita. Percaya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang maha adil, Tuhan yang maha baik. Apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara, tetap percaya bahwa Tuhan itu akan bertindak sesuai dengan firman-Nya. Apa yang pernah Ia katakan, bahwa orang yang mengandalkan Tuhan itu hidupnya diberkati. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Artinya orang yang mengandalkan Tuhan itu mendapatkan pertolongan demi pertolongan, kemurahan demi kemurahan, kebaikan demi kebaikan Tuhan. Asal aturan main Tuhan yang sudah ditetapkan itu dilakukannya, saudaraku. Jadi kita tidak bisa berkata, Tuhan sepertinya tidak adil. Tidak adil dari mana, wong kita tidak mengikuti aturannya. Sementara kita menginginkan apa yang dijanjikannya. Ya, yang tidak adil itu kita, bukan Tuhan. Ya, percayai keadilan Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, malam hari ini saya percaya bahwa saudara adalah orang-orang yang mendapatkan prioritas khusus daripada Tuhan. Saya percaya saudara adalah orang-orang yang hebat dan luar biasa. Saya mau berdoa untuk saudara yang sudah bergabung saat ini bersama dengan kami. Ya, berdoa untuk Bu Yuli, berdoa untuk Pak Musi, berdoa untuk Pak Victor, ya,
Berdoa untuk saudara-saudaraku semua yang sudah hadir malam hari ini. Saya percaya bahwa saudara adalah orang-orang yang hebat. Ya. Berdoa juga untuk Ibu Sarah Puji Astuti, ya, Bu Rosmaida, ya, Boru Raja Sonang, ya, dimanapun saudara berada. Saya percaya bahwa Tuhan itu adil dalam segala keputusannya malam hari ini. Siapapun yang sudah bergabung bersama dengan kami, saya meminta belas kasihan Tuhan untuk melakukan perkara-perkara besar dalam kehidupan saudara. Berdoa untuk keluarga Ibu Yuli, dalam berkat nama Yesus kiranya Tuhan memberkati hidupmu, memberkati keluargamu, anak-anakmu, memberkati pekerjaan-pekerjaanmu, kesehatanmu, apa yang menjadi mimpimu semakin hari diberikan kapasitas yang lebih besar dalam berkat nama Yesus. Tuhan menolong hidupmu, Tuhan memberikan jalan keluar, sehingga apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan, sepertinya Tuhan itu melakukan perkara-perkara yang tidak bisa masuk akal. Tapi itulah yang terjadi, bahwa sesuatu yang mustahil bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi orang percaya, jika kita berjalan mengakui kebenaran firman Tuhan hari ini, bahwa di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Seperti halnya kapak yang sudah tenggelam, besi yang sudah tenggelam itu hanya gara-gara dilemparkan dengan sepotong ranting besi, kapak besi itu bisa mengapung di atas air. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dalam kehidupan. Berdoa juga untuk Pak Victor, kiranya diberikan kesehatan juga bersama dengan istri, anak-anak dalam berkat nama Yesus. Kiranya kesehatan itu terjadi dalam keluarga, dalam berkat nama Yesus. Berkat kekuatan, sukacita itu terjadi, diberkati keluarga dan rumah tangga, diberkati anak-anak, diberkati pekerjaan-pekerjaannya di dalam berkat nama Yesus. Tuhan memperintahkan berkat yang tidak lazim dalam kehidupanmu dalam berkat nama Yesus. Berdoa untuk Pak Musi Teja yang ada di Solo, dalam berkat nama Yesus kiranya kemurahan Tuhan demi kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan demi kebaikan Tuhan, mukjizat Tuhan terjadi dalam kehidupan Pak Musi. Dalam berkat nama Yesus, pertolongan Tuhan yang tidak lazim itu terjadi. Berkat yang tidak lazim diperintahkan mendatangi kehidupanmu di dalam berkat nama Yesus. Diberkati rumah tanggamu, anak-anakmu, pelayananmu, gerejamu, jemaatmu dalam berkat nama Yesus. Berdoa untuk saudaraku yang sudah mengikuti, untuk Ibu Puji, untuk Ibu Sonang, dalam berkat nama Yesus dimanapun saudara berada. Saya percaya bahwa Tuhan sedang membidik saudara menjadi orang-orang yang terpilih, orang-orang yang dipakai Tuhan. Berkat Tuhan melimpah dalam hidupmu dalam berkat nama Yesus. Siapapun saudara hari ini yang sudah mengikuti, saya percaya berkat Tuhan itu diperintahkan mendatangi hidupmu ketika engkau mengikuti aturan main Tuhan di dalam firman-Nya yang tertulis di dalam Alkitab dalam berkat nama Yesus. Saudara yang percaya, Tuhan Yesus itu baik, Tuhan Yesus itu baik, dan Tuhan Yesus itu adil dalam segala keputusannya. Yang percaya katakan amin, amin, amin. Shalom saudaraku, selamat malam. Kiranya saudara dapat menikmati istirahat dengan tenang, nyaman, sehingga besok bangun pagi dengan tubuh yang sehat, sukacita, berkat-berkat yang baru saudara dapat nikmati. Dalam nama Yesus, shalom, shalom.